Konsorsium Arab Saudi gelontorkan dana tambahan untuk Newcastle United. Kelompok kepemilikan Newcastle United, dana investasi publik Arab Saudi atau Public Investment Fund, telah menggelontorkan lebih banyak uang kepada kos dari Newcastle United. Penambahan terbaru itu sekitar 70,4 juta pound sterling. Dikutip dari Tribal Football, injeksi modal itu mengikuti berbagai investasi di klub yang telah melihat peningkatan fasilitas pelatihan, perbaikan stadion, dan perekrutan sejumlah eksekutif senior untuk membangun operasi komersial klub serta investasi dalam skuad Newcastle United. Sekjen FIFA, Senegal akan pakai dukun untuk sembuhkan Sadio Mane. Timnas Senegal diyakini bakal melakukan segala cara agar Sadio Mane bisa pulih dan tampil di Piala Dunia 2022 termasuk menggunakan jasa dukun. Sadio Mane sebelumnya mendapatkan cedera betis pada tengah pekan ini saat Bayern Munchen mengalahkan Werder Bremen 6-1. Saat ini dokter tim Senegal bahkan sudah dikirim ke Munchen untuk mengecek kondisi dari Sadio Mane lebih lanjut. Ada keyakinan Sadio Mane masih bisa tampil di fase grup Piala Dunia 2022. Tak cuma upaya medis dilakukan oleh Senegal, tetapi juga tindakan non-medis berupa memanggil dukun untuk memulihkan cedera Mane. Lukaku mungkin absen selama fase grup Piala Dunia. Romelu Lukaku masih dalam perawatan atas cedera otot bicep femoris. Sebelumnya ia juga bermasalah dengan cedera otot hamstring. Namun pelatih Belgia Roberto Martinez tampak melakukan perjudian besar dengan tetap membawa Lukaku menuju Qatar. Mantan juru taktik dari Everton ini juga sudah mengakui belum bisa memakai jasa Lukaku selama fase grup. Romelu Lukaku tetap masuk ke dalam skuad timnas Belgia untuk Piala Dunia 2022. Tetapi striker Inter Milan itu diprediksi belum bisa tampil di fase grup Piala Dunia. Jadon Sancho tak masuk ke skuad Inggris di Piala Dunia. Jadon Sancho harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2022. Sayap kiri United itu tidak dimasukkan Gareth Southgate ke dalam skuad timnas Inggris. Jadon Sancho dipastikan absen dalam rombongan timnas Inggris ke Qatar. Manajer Gareth Southgate lebih memilih Jack Grealish, Marcus Rashford, dan juga Raheem Sterling untuk mengisi sektor sayap kiri The Three Lions di Piala Dunia. Alami cedera, Marco Reus absen bela Jerman di Piala Dunia. Bintang Borussia Dortmund Marco Reus harus mengubur impiannya dalam-dalam untuk bisa memperkuat timnas Jerman di ajang Piala Dunia. Gelandang 33 tahun itu resmi dicoret dari 26 nama skuad timnas Jerman yang akan berlaga di Qatar akibat terkena cedera ankle. Dilansir dari Bill, Reus mengalami cedera tersebut usai memperkuat Dortmund pada laga melawan Schalke dalam lanjutan Bundesliga Jerman pada tanggal 17 September kemarin. Selama pemulihan dalam beberapa minggu terakhir, kondisi cedera Reus tidak membuahkan hasil signifikan. Hal itulah yang menjadi penyebab pencoretannya dari daftar 26 nama pemain timnas Jerman. Kecewa, Mats Hummels tak bisa bela Jerman di Piala Dunia. Pemain senior timnas Jerman Mats Hummels secara mengejutkan namanya tidak masuk dalam daftar pemain timnas Jerman yang akan berlaga di Piala Dunia. Dengan tidak ada namanya dalam daftar tersebut, Hummels mengaku itu adalah salah satu kekecewaan terbesar dalam karirnya. Padahal musim ini Mats Hummels sepertinya menemukan kembali performa terbaiknya bersama Borussia Dortmund. Terlepas performanya yang sedang menanjak bersama klubnya, nyatanya tak membuat Hansi Flick membawanya menuju Qatar. Southgate sebut Maguire lebih bagus daripada Fikayo Tomori. Manajer timnas Inggris Gareth Southgate memberikan penjelasan mengapa ia memilih Harry Maguire ketimbang Fikayo Tomori. Ia menilai Maguire masih lebih baik daripada bek AC Milan tersebut. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Southgate menegaskan bahwa ia sama sekali tak ragu memilih Maguire sebagai bek tengah. Ia menyebut bahwa Harry Maguire masih menjadi salah satu bek terbaik di Liga Inggris saat ini meski performanya di level jauh dari kata memuaskan. Manajer 52 tahun itu menilai performa Tomori masih belum cukup bagus untuk bisa bermain di Piala Dunia nanti. James Maddison dipanggil setelah 3 tahun absen bela Inggris.
James Maddison menjadi sumber kesenangan para penggemar Inggris ketika pengumuman skuad yang diberangkatkan ke Qatar nanti. Gelandang Leicester City ini sudah absen membela The Three Lions selama 3 tahun. Maddison diketahui membukukan catatan yang tidak bisa dipandang remeh. Ia berkontribusi terhadap 27 gol yang dicetakkan oleh Leicester City. Rinciannya adalah Maddison mencetakkan 17 gol dan 10 assist. 6 gol dan 4 assistnya diantaranya dicatatkan di musim 2022-2023. Maddison sebenarnya sudah mendapatkan panggilan timnas Inggris di tahun 2018 yang lalu. Namun dari 2 laga internasional yang ada, James Maddison tak mendapatkan kesempatan untuk debut. Ben Doak, pemain 16 tahun yang sanggup pukau Jurgen Klopp. Liverpool menurunkan banyak pemain muda saat menghadapi derby County pada putaran ketiga Carabao Cup. Di antara banyak pemain muda itu, ada satu pemain paling muda yang mampu menarik perhatian dari Jurgen Klopp. Namanya adalah Ben Doak. Pemain sayap kanan tersebut masuk di babak kedua tepatnya di menit ke-74 menggantikan Fabio Carvalho. Satu hal yang menarik dari Doak adalah usianya. Usianya masih teramat muda, yakni masih 16 tahun. Namun kemampuannya selama kurang lebih 14 menit bermain itu ternyata sanggup memukau sang pelatih. Neymar pasang target gol banyak di Piala Dunia 2022. Neymar sudah dipastikan masuk ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia. Menatap Piala Dunia, Neymar sedang on fire bersama PSG. Dia sudah bermain sebanyak 19 kali di semua ajang dengan menyumbangkan 15 gol dan juga 12 assist. Ditanya dalam sebuah acara televisi, Neymar memberikan jawaban mengenai target golnya selama berlaga di Qatar. Setidaknya saya membuat 5 gol, kata Neymar menjawab pertanyaan tersebut. Manchester United jinakan Aston Villa. Manchester United hanya perlu 5 hari untuk bisa membalaskan kekalahan yang diperolehnya di Liga Inggris. Saat bertemu lagi dengan Aston Villa di ajang Carabao Cup, Manchester United sukses menyingkirkan skuad Unai Emery dengan skor akhir 4-2. Drama 6 gol baru tercipta di babak yang kedua. Aston Villa mampu terlebih dahulu mencetakkan gol di menit ke-48 melalui Oli Watkins, tetapi kemudian disamakan segera oleh gol Anthony Martial di menit ke-49. Aston Villa kembali memimpin di menit ke-61 gara-gara gol bunuh diri dari Diogo Dalot. Namun Manchester United kembali menyamakan kedudukan di menit ke-64 melalui Marcus Rashford. Manchester United memastikan kemenangan 4-2 lewat 2 gol yang dicetakkan oleh Bruno Fernandes di menit ke-78 dan juga Scott McTominay di menit ke-90. Hasil ini mengantarkan Manchester United menuju putaran 4 Piala Carabao Cup. Man City bertemu dengan Liverpool di babak keempat Carabao Cup. Duel raksasa terjadi di babak keempat Carabao Cup 2022-2023. Juara bertahan Liverpool dipertemukan dengan Manchester City. Sementara itu United cuma kebagian tim divisi Championship yakni Burnley di Old Trafford, dan Newcastle United menghadapi klub sesama Liga Inggris yakni Bournemouth. Sementara untuk klub bek timnas Indonesia yakni Elkan Bagot yakni Gillingham akan melawat ke markas milik Wolverhampton. Dari jadwal awal, babak keempat akan dihelat pada tanggal 19 Desember atau selang sehari setelah final Piala Dunia 2022. Resmi AC Milan perpanjang kontrak dari Pierre Kalulu. AC Milan resmi memperpanjang kontrak salah satu pemainnya. Pemain tersebut adalah Pierre Kalulu yang mendapatkan kontrak jangka panjang. Dalam kontrak terbarunya, Kalulu akan bertahan di AC Milan selama 5 tahun ke depan. Kontraknya akan habis pada tahun 2027 mendatang. Dicap tak profesional, pemain ini diusir Mourinho dari AS Roma pada Januari. Pelatih AS Roma Jose Mourinho menyebut salah satu pemainnya bersikap tidak profesional dan memintanya untuk pergi dari Olimpico pada Januari mendatang. Dalam jumpa pers, para jurnalis tentu merasa penasaran dengan identitas pemain yang dimaksud oleh Jose Mourinho. Mereka kemudian bertanya siapa pemain yang dinilainya tak profesional tersebut. Mourinho enggan menjawabnya. Ia kemudian justru membuat kejutan dengan mengusir pemain itu secara terbuka. Media-media di Italia tentu saja saling berspekulasi dan salah satunya adalah Corriere dello Sport. Mereka menyebutkan pemain yang diusir oleh Mourinho adalah bek kanan AS Roma yakni Rick Karsdorp.
penjualan Liverpool tak akan pengaruhi rencana transfer klub di bulan Januari. Musim ini Liverpool tampil amburadul. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari amunisi baru pada Januari mendatang, khususnya para pemain di lini tengah. Namun kabar adanya penjualan klub ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi rencana tersebut. Hal ini kemudian ditanyakan kepada Fabrizio Romano yang mengatakan pada fans Liverpool bahwa mereka tak perlu khawatir. Pakar transfer asal Italia itu mengatakan potensi penjualan Liverpool tak mempengaruhi rencana dari Jurgen Klopp pada Januari nanti. Liverpool sendiri beberapa bulan belakangan ini sering dikaitkan dengan cukup banyak pemain. Yang paling sering adalah gelandang Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Lini tengah rapuh Chelsea lirik bek Atletico Madrid. Chelsea dinilai masih memerlukan pemain bertahan lagi di musim ini, meski telah mendatangkan bek-bek mahal pada bursa transfer musim panas yang lalu. Chelsea sudah kebobolan 16 kali dalam 13 pertandingan di Liga Inggris. Itu belum termasuk kekalahan dari Man City 0-2 di ajang Piala Liga dini hari kemarin. Oleh karena itu Chelsea dinilai perlu mendatangkan bek tengah yang baru lagi. Dikutip dari Football London, bek Atletico Madrid yakni Jose Gimenez dinilai bisa menjadi jawaban untuk bisa membantu memperkuat pertahanan skuad dari asuhan Graham Potter. Sekarang Gimenez kontraknya hingga tahun 2025 dan Todd Boehly sebagai pemilik baru Chelsea mungkin bisa bekerja keras untuk bisa membawanya dengan biaya yang lebih rendah pada bursa transfer musim dingin mendatang. Memphis Depay bakal balik ke Manchester United. Manchester United dan Memphis Depay nampaknya akan kembali rujuk di tahun 2023. Sang penyerang dilaporkan bakal kembali memperkuat setan merah di tahun mendatang. Depay berpotensi kembali ke Old Trafford pada tahun 2023 nanti. Erik ten Hag dilaporkan tertarik untuk memulangkan sang penyerang. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag tertarik untuk bisa memulangkan Depay ke timnya karena ia membutuhkan tambahan tenaga di lini serang milik setan merah. Kontrak Depay di Barcelona sebenarnya berakhir pada musim panas 2023, namun Barca bersedia melepasnya secara cuma-cuma di musim dingin nanti.